Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saja kita semua diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Akasia akan menjelaskan mengenai stock preparation. Berikut merupakan member dari kelompok kami, kelompok Akasia. Nah, berikut ini adalah alur dari stock preparation, di mana secara garis besar terdapat pulper, prog system, refiner, water system, approach system, dan chemical preparation. Nah, sekarang saya, Isnan Rifki, akan menjelaskan mengenai pulper, di mana meliputi fiber morfologi dan bell pulper. Sekarang akan saya jelaskan fiber morfologi. Nah, nanti meliputi morfologi kayu, struktur fiber, dan tipe fiber. Sekarang masuk ke bagian morfologi kayu, di mana secara umum bagian-bagian kayu terdiri dari bark atau kulit kayu, cambium, sapwood, hardwood, dan growth rings, di mana bark adalah untuk melindungi pohon dari pengaruh luar. Cambium merupakan lapisan jaringan merismatik pada tumbuhan. Kemudian sapwood adalah bagian inti kayu yang masih muda, dan hardwood adalah bagian inti kayu yang sudah tua. Nah, terakhir growth rings adalah cincin pertumbuhan pohon yang biasanya untuk pohon-pohon berumur tua. Nah, ini merupakan gambar dari kayu yang dilihat secara mikroskopis. Secara garis besar terdiri dari satu vessel, kemudian ada trachet, ada porem cell, kemudian ada ray cells, dan ada fiber. Nah, dari 5 bagian tersebut yang dibutuhkan hanya fiber untuk proses pembuatan pulp. Nah, sekarang masuk ke bagian fiber structure, di mana terdapat lumen. Ini adalah inti berlubang fiber. Kemudian ada inner secondary wall, merupakan pembatas secondary wall dengan lumen yang memiliki ketebalan 0,1 mikron. Kemudian ada secondary wall, merupakan 80% dari berat total fiber. Nah, memiliki ketebalan 1,0 sampai 5 mikron. Kemudian yang terakhir ada outer secondary wall, memiliki ketebalan 0,1 sampai dengan 0,2 mikron dengan kemampuan menyerap air dan keperikatan hidrogen yang rendah. Nah, sekarang masuk ke fiber types, di mana dibagi menjadi dua, yaitu softwood dan hardwood. Nah, softwood merupakan serat panjang yang berasal dari pohon di daerah dingin. Kemudian, jikalau hardwood merupakan fiber serat pendek yang berasal dari pohon di daerah tropis seperti Indonesia ini. Nah, softwood dibagi menjadi dua, yaitu NBKP dan NUKP. Hardwood juga dua, yaitu LBKP dan LUKP. Nah, di sini ada tabel yang dari panjang, lebar, dan tebal dari softwood, hardwood. Nah, sekarang masuk ke bagian bell pulper, di mana dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama sumber fiber, kemudian repulper system, dan recycle pulper. Nah, dalam pembuatan kertas, sumber fiber dapat berasal dari virgin fiber dan recycle pulper, di mana virgin fiber merupakan pulp yang belum mengalami perlakuan mekanikal ataupun chemical. Nah, chemical fiber merupakan fiber yang sudah menjadi kertas. Nah, sekarang masuk ke repulper system, di mana repulper adalah proses pemisahan ulang fiber pada pulp kering yang berupa lembaran ataupun kertas bekas hingga menjadi bubuk pulp. Nah, umumnya repulper system terdiri dari conveyor system dan pulper, di mana pulper nantinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada konvensional hydropulper dan drum hydropulper. Nah, conveyor adalah equipment yang digunakan untuk mengirim pulp menuju ke hydropulper. Nah, sekarang masuk ke proses recycle pulper, di mana dapat menggunakan 2 metode, yaitu ini ada gambar konvensional hydropulper dan drum hydropulper. Nah, untuk recycle pulper, penggunaan konvensional hydropulper lebih tepat karena bahan yang berasal dari recycle fiber beragam dan lebih sulit untuk dihancurkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari konvensional hydropulper dan drum pulper, di mana konvensional hydropulper lebih murah daripada drum hydropulper yang lebih mahal 3-4 kali lipat harga dari konvensional hydropulper. Kemudian konvensional hydropulper juga lebih sulit dikontrol karena banyak parameter yang harus dijaga. Kemudian drum hydropulper lebih mudah dalam pengoperasional. Nah, kemudian kalau konvensional hydropulper lebih cocok untuk core atau bahan baku yang keras. Jikalau drum hydropulper lebih cocok untuk bahan baku bell pulp yang mudah hancur. Nah, berikut yang dapat saya jelaskan, kemudian nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.